Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang proposal penelitian analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis pengobatan pneumonia anak berdasarkan clinical pathway di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Kalimantan Barat. Pneumonia adalah infeksi saluran pernapasan bawah yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada balita, khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan data WHO tahun 2018, pneumonia menyebabkan 1,4 juta kematian balita setiap tahun, atau 18% dari total kematian balita di dunia. Di Indonesia, kasus pneumonia pada balita mencapai 886.030 pada tahun 2001 dengan CFR 7,6%. Pengobatan pneumonia di RSUP Fropd RRD Kandau, Manado umumnya menggunakan antibiotik cefalosporin generasi ketiga, seperti ceftriaxone dan cefotaxime. Namun belum diketahui mana yang lebih cost efektif, sehingga diperlukan analisis efektivitas biaya menggunakan ASER dan ISHER untuk menentukan pilihan mana yang lebih baik untuk dilakukan terapi. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana alternatif intervensi efektif dan efisien pada penggunaan antibiotik, cefotaxime, ceftriaxone, dan ceftazidime pada pasien pneumonia anak. Dan untuk tujuannya, untuk menentukan terapi yang lebih cost efektif dari penggunaan antibiotik, ceftriaxone, ceftazidime, dan cefotaxime pada pasien pneumonia anak. Pneumonia adalah suatu peradangan akut di parenkim paru yang disebabkan oleh infeksi patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, namun tidak termasuk Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, jenis pneumonia. Berdasarkan klinis dan epidemiologis, pneumonia dibedakan atas pneumonia komunitas atau Community Acquired Pneumonia atau CAP. Pneumonia didapat di rumah sakit atau disebut juga Hospital Acquired Pneumonia atau disebut juga HAP. Dan pneumonia akibat pemakaian ventilator atau disebut juga Ventilator Associated Pneumonia atau disingkat dengan VAP. Baiklah, selanjutnya manifestasi klinis. Manifestasi klinis pneumonia dimulai dari infeksi saluran napas atas, demam tinggi, batuk, pernapasan cepat, dyspepnia, peningkatan suara napas, merintih, retraksi, dada kemudian tampak lemah, dan beresiko mengalami distres pernapasan yang lebih berat serta hipoksemia. Secara umum, tata laksana penyakit pneumonia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Community Acquired Pneumonia, Hospitalized Acquired Pneumonia, dan Ventilator Acquired Pneumonia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Community Acquired Pneumonia. Community Acquired Pneumonia terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Untuk pasien rawat jalan dapat diberikan regimen yaitu amoxicillin atau doxycycline atau macrolide, dan setelah 2 hari diganti dengan clarithromycin. Untuk pasien rawat inap, apabila pasien rawat inap tidak berat, maka dapat diberikan metalactam plus macrolide atau pemberian fluoroquinolone respirasi. Apabila pasien dengan riwayat MRSA, maka diberikan vancomycin atau linezolid. Pasien yang mempunyai riwayat Pseudomonas aeruginosa dapat diberikan piperacillin tazobactam, ceftazidime, imipenem, meropenem, atau aztreonam. Selanjutnya, pada pasien rawat inap berat, first line terapi yang dapat diberikan yaitu metalactam dengan macrolide atau betalactam dengan fluoroquinolone respirasi. Pada pasien dengan riwayat MRSA dapat diberikan vancomycin dengan dosis 2 kali 15 mg per kilogram. Dosis dapat disesuaikan kadar dalam darahnya, atau dapat juga diberikan linezolid dengan dosis 2 kali 600 mg. Selanjutnya, pada pasien dengan riwayat PA aeruginosa dapat diberikan piperacillin tazobactam dengan dosis 4 kali 4,5 gram, atau ceftazidime 3 kali 2 gram, imipenem 4 kali 500 mg, meropenem 3 kali 1 gram, atau aztreonam 3 kali 2 gram. Pada pasien yang tidak memiliki risiko tinggi mortalitas dan tidak ada faktor risiko MRSA, pilihan antibiotik yang dapat diberikan yaitu cefepime 2 gram intravena per 8 jam, levofloxacin 350 mg intravena per hari, imipenem 500 mg intravena per 6 jam, meropenem 1 gram intravena per 8 jam,
atau dapat juga diberikan piperacillin tazobactam 4,5 mg intravena per 6 jam. Baiklah, selanjutnya tata laksana penyakit pneumonia dengan pasien resiko tinggi mortalitas dengan faktor resiko MRSA. Jadi yang pertama itu dengan menggunakan cefepime atau ceftazidime 2 gram intravena per 8 jam atau levofloxacin 750 mg intravena per hari atau ciprofloxacin 400 mg intravena per 8 jam atau imipenem 500 mg intravena per 6 jam atau meropenem 1 gram intravena per 8 jam atau aztreonam 2 gram intravena per 8 jam atau piperacillin tazobactam 4,5 mg intravena per 6 jam ditambah vancomycin 15 mg per kilogram intravena 8-12 jam dengan target 15-20 mg per mililiter dengan kadar loading dose 25-30 mg per kilogram untuk 1 kali. Untuk penyakit berat dengan linezolid atau linezolid 600 mg intravena per 12 jam. Kemudian terapi tata laksana pneumonia dengan pasien resiko kematian atau memiliki riwayat penggunaan antibiotik intravena dalam 90 hari ke belakang. Jadi pilih 2 regimen. Tidak disarankan kombinasi bektalatam sekaligus. Jadi yang pertama itu ada piperacillin dan tazobactam 4,5 mg intravena per 6 jam. Cefepime atau ceftazidime 2 gram intravena per 8 jam. Kemudian levofloxacin 750 mg intravena per hari atau ciprofloxacin 400 mg per intravena per 8 jam. Kemudian imipenem 500 mg intravena per 6 jam atau meropenem 1 gram intravena per 8 jam. Kemudian ada amikacin 15-20 mg per kilogram intravena per hari atau gentamicin 5-7 mg per kilogram intravena per hari atau tobramicin 5-7 mg per kilogram intravena per hari. Kemudian aztreonam 2 gram intravena per 8 jam. Kemudian tata laksana penyakit pneumonia. Yang pertama yaitu ada vancomycin 15 mg per kilogram intravena atau 8-12 jam dengan target 15-20 mg per mili dengan kadar loading dose 25-30 mg per kilogram dikali 1. Untuk penyakit berat atau linezolid 600 mg intravena atau 12 jam atau jika tidak menggunakan AB yang mencakup MRSA, maka gunakan AB yang mencakup MSSAIF MRS atau amoxicillin 3 kali 2,2 gram, ciprofloxacin 1 gram intravena per hari, kemudian cefotaxime 3 kali 2 gram, levofloxacin 750 mg intravena per hari dalam 30 menit. Pneumonia atau VIP, menurut Kemenkes 2023, first line terapi menggunakan amoxiclav 3 kali 2,2 gram, ceftriaxone 1 gram intravena per hari, cefotaxime 3 kali 2 gram, levofloxacin 750 mg intravena per hari dalam 30 menit. MRSA suspected menggunakan vancomycin 15 mg per kilogram intravena per 8 hingga 12 jam dengan kadar target 15 hingga 20 mg per mili dengan kadar loading dose 25 hingga 30 mg per kilogram kali 1 untuk penyakit berat atau linezolid 600 mg intravena per 12 jam bila pasien non-MRSA hentikan pengobatan. ICU VIP and resist menggunakan kombinasi 2 obat golongan pseudomonal yaitu piperacillin dan tazobactam, cefepime, levofloxacin, imipenem atau meropenem. Kemudian ICU VIP no-resist menggunakan monoterapi pseudomonal piperacillin, tazobactam, cefepime, levofloxacin, imipenem atau meropenem. Selanjutnya yaitu definisi farmakoekonomi, di mana farmakoekonomi merupakan multidisiplin ilmu yang mencakup ilmu ekonomi dan kesehatan yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan dengan meningkatkan efektivitas perawatan kesehatan. Metode analisis farmakoekonomi. Pada kajian farmakoekonomi terdapat 4 metode analisis
yang terdiri dari analisis minimalisasi biaya AMB, analisis efektivitas biaya AEB, analisis utilitas biaya AUB, dan analisis manfaat biaya AMB. 4 metode analisis ini bukan hanya mempertimbangkan efektivitas, keamanan, dan kualitas obat yang dibandingkan, tetapi juga aspek ekonominya. Karena aspek ekonomi atau unit moneter menjadi prinsip dasar kajian farmakoekonomi. Hasil kajian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan untuk menetapkan penggunaan yang paling efisien dari sumber daya kesehatan yang terbatas jumlahnya. Biaya dalam pandangan pada ahli farmakoekonomi, biaya kesehatan melingkupi lebih dari sekedar biaya pelayanan kesehatan, tetapi termasuk pula misalnya biaya pelayanan lain dan biaya yang diperlukan oleh pasien sendiri. Kemenkes 2013. Pada proses produksi atau pemberian pelayanan kesehatan, biaya dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, ada biaya rata dan biaya marginal. Yang kedua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, ada biaya tambahan. Dan yang terakhir, ada biaya total. Secara umum, biaya yang terkait dengan perawatan kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya langsung. Yang kedua, ada biaya tidak langsung. Yang ketiga, ada biaya nirwujud atau intangible cost. Yang keempat, ada biaya terhindarkan atau averted cost atau avoided cost. Untuk dosen penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dosen penelitian cross-seksional yang bersifat observasional dengan fokus perbandingan terkait alternatif penggunaan antibiotik berdasarkan implementasi jalur klinis. Kemudian untuk populasinya, penelitian ini memfokuskan populasi pasien pneumonia anak yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Kalimantan Barat dari Januari sampai Desember 2024. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan teknik total sampling. Pasien yang termasuk ke dalam kriteria inklusi langsung diambil sebagai sampel. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, inklusi. 1. Pasien terdiagnosis pneumonia. Yang kedua, pasien berusia 0-17 tahun. Yang ketiga, pasien tidak memiliki penyakit penyerta. Yang keempat, memiliki rekam medis yang lengkap. Untuk eksklusi, yang pertama, pasien tidak terdiagnosis pneumonia. Yang kedua, pasien berusia di atas 18 tahun. Yang ketiga, pasien memiliki penyakit penyerta. Yang keempat, memiliki rekam medis yang tidak lengkap. Yang kelima, pasien yang menjalani perlakuan khusus seperti tunda pulang atau pulang paksa. Untuk variabel penelitian, yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dalam sebuah penelitian. Variabel bebas pada penelitian kali ini adalah regimen penggunaan antibiotik. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diukur dan diuji dalam percobaan ilmiah dan dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat penelitian kali ini adalah efektivitas terapi dan efektivitas biaya. Keefektivitasan suatu terapi dapat diukur dengan pertimbangan outcome atau luaran dari suatu terapi. Adapun outcome terapi pneumonia adalah frekuensi nafas kurang dari 30 menit, pengukuran suhu 36-38 derajat Celcius, tidak terdapat tanda sesak dan nyeri, pasien pulang atas izin dokter, tidak menunjukkan tanda-tanda efusi pleura. Kemudian selanjutnya itu adalah alur teknik pengumpulan data. Jadi yang pertama itu adalah surat izin penelitian. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan surat izin penelitian, pengambilan dan filter medical record. Lalu selanjutnya itu pengambilan data dan coding. Kemudian setelah data diambil, diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua umur, kemudian antibiotik yang diterima, tanda vital masuk, tanda vital keluar, tanggal masuk, tanggal keluar, dan data keuangan. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data.
Yang pertama, lembar observasi. Di dalam lembar observasi terdapat jenis kelamin, umur pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, dan antibiotik yang didapatkan pasien. Kemudian ada lembar biaya pengobatan. Dalam lembar biaya pengobatan terdapat biaya antibiotik, biaya terapi penunjang, biaya BMHP, biaya konsultasi dan visi dokter, biaya jasa perawat, biaya radiologi, dan biaya laboratorium. Selanjutnya pada analisis data, data dihitung menggunakan rumus ESAR yang dimana ESAR sama dengan rata-rata biaya pengobatan dibagi efektivitas terapi. Hasil ESAR yang sudah didapatkan dilakukan analisis statistik menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Analisis statistik digunakan adalah Kruskal-Wallis dan uji mean interval dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Sekian dari kelompok 1. Apabila teman-teman dari kelompok lain mempunyai pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya di sesi tanya jawab di pertemuan selanjutnya mata kuliah farmakoekonomi. Sekian dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.